Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rita Sensei di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Baik teman-teman, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan Islam di Jepang. Tentunya teman-teman penasaran ya, bagaimana Ramadan di Jepang, bagaimana menjalankan ibadah di Jepang, seperti itu ya teman-teman. Baik, Rita Sensei akan bercerita dan kita akan berinteraksi ya selama beberapa menit ke depan untuk bercerita tentang, kita sharing bersama tentang bagaimana sih kehidupan Islam di Jepang. Baik teman-teman, menjalankan ibadah di Jepang, kita sebagai umat muslim, kita menjalankannya seperti biasa. Jadi kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan kita sebagai umat muslim. Jadi seperti biasa saja konsep kita dalam beribadah di Jepang. Baik, akan tetapi tentunya teman-teman akan berpikir ya, susah nggak ya di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, kita menjalankannya seperti bagaimana? Baik, ini Sensei akan bercerita tentang cerita-cerita dari teman-teman alumni dari program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA, juga dari beberapa mahasiswa RPL yang hebat-hebat, yang tetap istiqomah menjalankan ibadah di Jepang ya, terutama saat ini ketika bulan Ramadan ya. Baik, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman ya, di Jepang sekarang ini banyak sekali teman-teman kita yang sekarang sedang bekerja di Jepang, ataupun sedang sekolah di sana, ataupun sedang ya bepergian ya di Jepang ya. Teman-teman tentunya ingin juga ya bepergian di negara Jepang yang mana bisa melihat sakura, bisa melihat bulan ini nih, bulan Maret akhir sampai dengan April ini sakura akan mekar secara cantiknya di Jepang ya. Baik. Nah, akan tetapi saat ini pun di Jepang, teman-teman kita yang sedang di Jepang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bidang-bidang yang digeluti oleh teman-teman kita yang sekarang ada di Jepang itu berbagai macam ya teman-teman semua. Jadi alumni dari program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA ataupun mahasiswa RPL itu menjalani bidang-bidang pekerjaan yang berbagai macam. Mulai dari ada yang sebagai perawat, ada yang bekerja di pengolahan makanan, ada juga yang bekerja di hotel, di restoran, di bandara, lalu kemudian ada juga yang di pabrik-pabrik. Jadi berbagai macam bidang pekerjaan yang sekarang sedang mereka jalankan. Nah, bagaimana mereka ketika di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasanya seperti apa? Banyak yang bercerita di awal-awal itu mereka harus menjelaskan ya kepada lingkungannya, terutama kepada orang Jepang. Pada saat mereka bercerita, saya tidak boleh makan dari pagi, saya akan bisa makan nanti ketika sore atau maghrib, kita akan boleh untuk berbuka puasa. Ketika orang Jepang mendengar pertama kali, biasanya mereka akan terkejut gitu, tabirare masenka gitu, seperti itu. Gak bisa makan ya. Minum sedikit saja tidak apa-apa gitu. Banyak yang seperti itu ya. Karena mereka terkaget-kaget gitu. Kita tidak bisa makan dan minum dalam jangka waktu dari pagi sampai dengan sore hari. Itu reaksi-reaksi dari mereka sangat beragam ya. Ada yang terkaget-kaget, ada yang menanggapi dengan terkagum-kagum gitu ya. Ketika kita menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu seperti itu. Tetapi kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, maka mereka akan memahami gitu. Justru biasanya kalau mereka memahami, para istilahnya sachoknya ya,
para sacho ini ada beberapa yang bercerita kepada sensei bahwa mereka malah memberikan pekerjaan yang lebih ringan di bulan Ramadan ini kepada teman-teman kita yang bekerja di sana gitu. Dan yang menariknya lagi, mereka itu akan bertanya ketika Ramadan selesai, ketika sudah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka akan menanyakan, Ramadan lagi kapan ya, tahun depan ya, gitu, seperti itu. Jadi ketika kita menceritakan dengan baik, ketika kita memberikan pemahaman dengan baik, maka orang-orang di sekitar atau orang-orang Jepang itu akan memahami. Walaupun tadi di awal-awal minum sedikit saja, ada istilah Tuhanmu kan nggak tahu, gitu, ada yang seperti itu juga ya. Jadi cerita-cerita yang sangat lucu dan menarik gitu. Kan tetapi teman-teman kita yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan di sana atau di Jepang akan memberikan pemahaman kepada lingkungan di sekitarnya. Lalu kemudian tentang sholat 5 waktu. Itu pun juga banyak pengalaman dari teman-teman kita mahasiswa RPL ataupun teman-teman alumni kita yang bekerja di sana. Di awal-awal orang Jepang itu melihat kenapa kamu harus sholat 5 waktu gitu. Mereka akan bertanya-tanya seperti itu di awal. Lalu kemudian sekali lagi bahwa syiar itu atau kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan yang baik, maka mereka akan paham dan mereka akan memberikan ruang gitu. Memberikan ruang, memberikan tempat. Oh, lebih baik di sana saja sholatnya dan lain sebagainya. Ada satu cerita dari teman kita yang alumni dari mahasiswa RPL ya, Prodi Bahasa Jepang, yang putrinya atau putranya bersekolah di Jepang. Orang tuanya datang kepada gurunya menceritakan bahwa kami adalah keluarga muslim yang harus melaksanakan sholat di jam istirahat, lalu kemudian ketika bulan puasa tidak boleh untuk makan dalam kurun waktu tertentu gitu. Sama seperti reaksi orang-orang Jepang yang ada di perusahaan-perusahaan ya. Guru di sana juga diawali dengan mereka akan seperti terkaget gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Tapi karena orang tua menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan santun, maka guru itu akan paham, malah akan mengingatkan si murid tersebut bahwa ini adalah waktunya sholat, bahwa tidak boleh makan dan minum pada saat kurun waktu itu. Nah, teman-teman yang agak negatif itu terkadang bahwa kita sebagai umat muslim terkadang itu tidak bisa menempatkan ya minasang ya, tidak bisa menempatkan bagaimana kita harus menjalankan ibadah kita. Contohnya, karena orang Jepang itu tidak mengetahui bagaimana Islam, maka kita harusnya memberikan pemahaman dengan baik dan benar. Seperti dalam ayat surat An-Nahl 125 ya, yang menyatakan serukanlah di jalan Tuhanmu tentang pelajaran dan hikmah yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik dan lemah lembut. Jadi apabila mereka itu seperti contohnya, udah kamu gak usah sholat, toh Tuhanmu tidak akan tahu gitu. Kita harus memberikan pemahaman dengan cara yang baik dan lemah lembut. Lalu contoh lagi teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa walaupun sekarang sudah banyak ya teman-teman tempat-tempat di Jepang itu memberikan seperti ruang atau tempat kita untuk menjalankan ibadah sholat. Seperti contohnya itu di Shibuya ya, ada salah satu mall gitu. Ada satu ruang khusus yang memang disediakan untuk kita melaksanakan sholat gitu. Itu sudah ada. Dan tidak hanya di wilayah-wilayah seperti
tempat wisata ya seperti Shibuya, Shinjuku, Akihabara dan lain sebagainya. Di bandara juga sudah ada ya tempat untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak tempat-tempat di Jepang yang menyediakan tempat bagi kita umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, kadang-kadang kita juga harus mengerti atau memahami budaya di sana, teman-teman. Misalnya saja, kita ingin berwudu, teman-teman. Kita pergi ke wastafel ya, ke toilet gitu, lalu kita berwudu. Nah, pada saat kita akan membasuh kaki, terkadang kita menaikkan kaki kita. Nah, itu orang Jepang melihatnya akan kok tempat untuk mencuci tangan dan lain sebagainya kita naikkan kaki untuk membasuh kaki kita gitu. Nah seperti itu kita yang harus memahami budaya di sana. Jadi kita yang harus memahami bahwa itu sebaiknya kita sebagai contoh maka kita tidak melakukan yang seperti itu. Jadi bagaimana kita mencari tempat yang kita bisa berwudu dengan baik tanpa perlu kita menaikkan kaki ke wastafel seperti itu ya teman-teman ya. Ini contoh kecil. Lalu kemudian ada di media sosial juga ya teman-teman. Misalnya ada beberapa yang melaksanakan sholat itu di depan loker dan sebagainya gitu di stasiun-stasiun. Itu orang Jepang mungkin memandangnya ini apa sih, mengganggu ketertiban umum. Nah seperti itu kita ya mencari tempat yang sekiranya kita bisa melaksanakan ibadah sholat kita dengan baik sehingga tidak berpapasan dengan orang yang sedang lalu lalang seperti itu. Jadi kita merubah anggapan-anggapan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang notabene agama ini adalah agama yang sangat toleran loh gitu seperti itu ya. Jadi kita merubah paradigma mereka. Bahwa Islam ini adalah agama yang sangat bagus, agama yang sangat luar biasa, dengan contohnya adalah dari kita sendiri. Seperti yang tadi Rita Sensei sudah ceritakan. Jadi sebenarnya kalau mereka paham itu mereka sangat toleran teman-teman. Seperti kalau kita ke restoran dan lain sebagainya, kita bercerita bahwa kita ada makanan-makanan tertentu yang kita tidak boleh memakannya gitu. Ketika mereka paham malah mereka yang akan menjelaskan secara detail ya. Oh ini mengandung ini, jadi kamu sepertinya tidak boleh makan ini gitu. Jadi justru mereka dengan sangat senangnya, dengan sangat excited menceritakan bahwa dengan detail bahwa ini tidak bisa ini karena mengandung ini dan itu. Contoh teman-teman juga kalau nanti berkesempatan ke Jepang, ingin belanja oleh-oleh misalnya ya teman-teman ya. Ke tempat oleh-oleh yang terkenal di Jepang ya teman-teman pastinya sudah paham, sudah tahu dari internet dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa membaca isinya ya dari Google misalnya. Nah kalau misalnya kayaknya ribet deh kalau lewat Google gitu misalnya seperti itu, Google Translate dan lain sebagainya. Kita bisa tanya ke petugas yang ada di sana. Petugasnya itu akan dengan senang hati menjelaskan, oh ini seperti ini tidak bisa Bu, karena mengandung bahan-bahan yang mungkin tidak bisa untuk umat muslim gitu. Jadi mereka sangat toleran untuk memahami bahwa kita ini memiliki batasan-batasan seperti itu. Jadi teman-teman juga perlu ya memiliki pengetahuan ketika ingin membeli makanan, ingin membeli minuman, ingin membeli oleh-oleh, ketika membaca ingredientnya ya, dibaca kan hurufnya kanji semua teman-teman. Oleh karena itu harus menggunakan Google Translate ya. Kalau memang kesusahan, kebetulan sinyalnya atau apanya kurang bagus, bisa bertanya kepada petugasnya. Mereka akan dengan senang hati menjelaskan bahan-bahan apa aja yang terkandung dalam makanan tersebut atau oleh-oleh tersebut. Seperti itu minasang, teman-teman. Ya, lalu kemudian ini Sensei punya pengalaman lucu ya. Waktu itu Sensei pernah homestay di tempatnya di keluarga Jepang ya.
Memang waktu itu Sensei ingin memilih yang memiliki anak kecil gitu, karena Sensei ingin melihat parenting di keluarga Jepang seperti apa. Nah, ketika Sensei dijemput, waktu itu Sensei memakai hijab warnanya kuning. Anaknya waktu itu TK ya, masih TK, jadi masih kecil sekali. Jangankan orang besar yang penasaran, anak kecil pun penasaran. Sepanjang perjalanan itu dia menengok saya sambil bertanya, Rita-san, toste kono kiiroi boshi yo kabuteru, katanya gitu. Rita-san, kenapa kamu memakai topi kuning itu, kata. Saya tersenyum, tadinya di awal saya tersenyum. Lalu kemudian karena dia penasaran, dia tanya lagi, Doste kono kiroi boshi yo kabuteru, katanya gitu. Bertanya terus, lalu kemudian saya menjawab, Rita sang Islam kyo desu kara nih, gitu. Kemudian mamahnya menjelaskan dengan bahasa mamahnya ya, bahwa Rita sang ini agamanya adalah Islam gitu. Nah, tentunya anak TK tidak paham ya, apalagi anak Jepang gitu. Bagaimana Islam itu, dia sebenarnya masih penasaran. Sampai di rumah, ketika saya tidak melepas hijab tersebut, dia pun bertanya, kenapa tidak kamu lepas topi kuningmu, katanya begitu. Saya menjawab dengan senyum, iya nanti ya di kamar ya, Rita sang lepas, saya bilang gitu. Oh ya, katanya gitu. Dia mengingat-ingat apa yang saya katakan gitu. Pagi harinya dia ketok-ketok pintu kamar saya, dia masuk, kemudian oh ya, katanya, oh ya kamu lepas ya topinya ya kalau di kamar. Nah, itu apa namanya, itu adalah sebuah sebuah momen yang dimana saya merasa bahwa oh iya, saya harus menceritakan bahwa saya ini Islam, saya ini begitu indahnya Islam, bahwa begitu menjaganya Islam kepada para wanita seperti itu. Tetapi dengan versi ketika itu saya harus menjelaskan ke anak TK tersebut. Nah, kemarin tahun lalu ya, saya bertemu lagi dan dia sudah agak besar ya, sudah SD, sekarang sudah hampir SMP gitu. Jadi ketika bertemu lagi dia juga agak-agak lupa mungkin ya apa yang dia tanyakan waktu itu. Kemudian saya ingatkan kembali, dia kembali tersenyum. Oh ya, saya bertanya seperti itu ya waktu itu ya, katanya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berani speak up, istilah anak Gen Z sekarang ya, kita berani speak up, kita berani menjelaskan bagaimana Islam itu sangat indah, maka mereka akan lebih toleransi gitu, seperti itu. Ya, karena memang selama ini pemahaman orang Jepang tentang Islam mungkin membaca aja dari internet ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang ada stereotip negatif mungkin. Tetapi ini adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk menjelaskan tentang hal yang baik-baik gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi Sensei berharap ketika teman-teman nanti berkesempatan untuk bisa saja melanjutkan sekolah di Jepang atau bekerja di Jepang, maka syiarkanlah yang baik-baik mengenai ibadah-ibadah yang kita jalankan. Untuk para alumni yang Prodi Bahasa Jepang FKIP UHAMKA dan mahasiswa RPL yang sekarang sedang ada di Jepang, alumni-alumni dari mahasiswa RPL, terima kasih sudah berbagi, sudah sharing mengenai bagaimana 7 tahunnya, 10 tahunnya hidup berdampingan di Jepang dengan orang-orang Jepang yang pada awalnya tidak memahami bagaimana ibadah dalam Islam, bagaimana cara-cara Anda menjelaskan tentang Ramadan, tentang sholat, dan tentang hal-hal yang kita bisa makan ya dan tidak. Itu kalian semua sangat luar biasa. Terima kasih. Dan sekali lagi teman-teman, Sensei berharap dengan sedikit berbagi ini, Sensei bisa memberikan pengetahuan bahwa
ketika kita bisa hidup berdampingan di negara yang notabene mayoritasnya bukan muslim, dan kita bisa speak up atau menjelaskan dengan baik dan santun, maka insya Allah kita akan dipahami, dan insya Allah kita akan menebarkan kebaikan di seluruh dunia. Demikian cerita tentang bagaimana kehidupan umat muslim atau Islam di Jepang. Semoga bisa memberikan manfaat atau memberikan hasanah keilmuan yang baik kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.